Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Fadila dengan NIM 2314040023. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat kesebangunan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer matematika. Baiklah, sebelum kita melihat bagaimana tutorial membuat kesebangunan pada GeoGebra, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu yang dimaksud dengan kesebangunan dan apa sih syarat-syaratnya. Nah, baiklah. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian, sama besar, dan panjang sisi sudut yang bersesuaian tersebut memiliki perbandingan yang sama. Nah, dari definisi tadi, kita dapat mendapatkan dua syarat dari kesebangunan, yaitu dia harus memiliki sisi-sisi yang sama, kemudian harus yang sama besar, kemudian harus yang memiliki perbandingan yang sama, perbandingan sisi-sisi yang sama, kemudian memiliki sudut yang sama besar. Nah, baik. Berarti pada GeoGebra nanti kita akan membuktikan terhadap dua syarat tadi. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra klasik. Nah, caranya itu kita geser dulu sini. Nah, langkah awal itu kita harus membuat segitiganya dulu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesebangunan pada segitiga. Nah, kita buat segitiganya terlebih dahulu dengan cara mengklik ini, yang segitiga ini. Kemudian di sini ada beberapa opsi, kita pilih poligon. Nah, pada poligon kemudian kita klik di sini, kita klik di mana saja kita akan meletakkan segitiganya atau kita mau meletakkannya pada bagian mana. Nah, pada saat ini saya ingin meletakkannya di sini untuk sudut A, untuk titik A. Kemudian di sini titik B dan di sini titik C. Kemudian kita sambungkan ke titik A. Nah, maka kita sudah dapat satu buah bangunan segitiga. Kemudian setelah itu kita klik yang ini, yang bagian ini A sama dengan 2. Kemudian kita klik luncuran. Setelah kita klik luncuran, kita klik pada bagian halaman ini, pada lembaran GeoGebra-nya. Kita akan klik di sebelah sini. Nah, di sini muncul luncurannya, muncul di sini ada intervalnya. Nah, di sini kita membuat minimumnya itu min 5, kemudian maksimumnya itu 5, dan kenaikannya itu kita buat 1. Kemudian oke. Setelah itu, sesuai dengan syarat tadi bahwasannya mereka itu memiliki sudut yang sama. Nah, untuk bangunan yang pertama ini, kita akan menentukan sudutnya terlebih dahulu dengan cara mengklik bagian yang ini, yang gambar sudut. Nah, kemudian ada opsi di sini, kita pilih bagian sudut. Setelah itu kita klik pada bangunan yang akan kita beri sudut. Nah, maka di sini akan langsung muncul sudut-sudut dari bangunan tersebut. Nah, di sini ada sudut A itu dengan besar sudut 36,87 derajat. Kemudian sudut B itu ada 90 derajat. Dan sudut C itu ada 53,13 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membuat bangunan yang keduanya dengan cara di sini ada bagian masukan, kita klik. Nah, di sini kita bisa ketik yaitu di
dilatasi, kita buka kurung, dilatasi, kita buka kurung, dan kita tulis T1, D. D itu merek, yaitu lambang dari luncuran yang kita ambil. Jadi kita ketik enter. Setelah kita ketik enter, kita buat E itu sama dengan A per A aksen. Enter. F sama dengan B per B aksen. Kemudian F, G sama dengan C per C aksen. Enter. Nah, setelah kita buat ini, kemudian bagaimana cara kita memunculkan segitiga yang kedua agar mereka itu kesebangunan? Nah, caranya yaitu di sini kita sudah ambilkan luncurannya tadi. Nah, tinggal kita geser pada D ini. Kita klik kemudian kita geser. Nah, di sini sudah muncul bentuk bangunan yang kedua. Kita kecilkan layarnya sedikit. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya teman-teman. Untuk bangunan yang kedua yang memiliki sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, tadi kan untuk syarat awalnya yaitu mereka itu memiliki sudut yang sama. Baiklah, agar kita bisa tahu apakah sudutnya sama atau tidak. Kita akan buat sudutnya dengan cara yang sama pada bangunan yang pertama, yaitu kita klik bagian ini, kita klik sudut, dan kita klik pada tengah-tengah bangunan tersebut. Nah, di sini muncul kan sudut-sudut pada bangunan yang kedua. Kita lihat di sini, pada bangunan pertama, sudut A itu 36,87, sama dengan pada sudut A aksen. Kemudian yang B juga itu 90 derajat, dan B aksen itu juga 90 derajat. C itu 53,13 derajat, dan C aksen juga 53,13 derajat. Nah, maka untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu sudut-sudutnya itu memiliki berkesesuaian, yaitu memiliki sudut yang sama. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan syarat yang keduanya terpenuhi atau tidak. Nah, caranya itu untuk menampilkan panjang sisinya. Kita mulai dari bangunan yang pertama, kita ambil pada bagian sudut tadi. Nah, di sini itu ada jarak atau panjang. Nah, kita klik jarak atau panjang. Kemudian kita klik pada sisi-sisi yang kita ingin ketahui panjangnya. Rapikan. C-nya sama dengan 8, sama dengan 10, A-nya sama dengan 6. Nah, pada bangunan pertama itu kita ketahui panjang sisi A-nya itu 6, sisi B-nya itu 10, dan sisi C-nya itu sama dengan 8. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Kita klik pada bagian ini, kita klik jarak atau panjang, kemudian kita klik pada sisi yang ingin kita ketahui panjangnya. Nah, sini sudah muncul panjang dari sisi kedua. Nah, jika kita buat perbandingannya, maka bangunan yang pertama itu pada sisi A, pada bagian A
itu dia memiliki panjang sisi sebanyak 6. Maka perbandingannya dengan A aksen itu adalah 3. Karena mereka nanti sama-sama dibagi 3, maka dapat 1/3. Kemudian yang B juga seperti itu. Sama-sama kita bagi 10, maka dapat perbandingannya 1/3. Dan yang C sama-sama kita bagi 3 juga, maka dapat nanti dia kita bagi 8, maka dapat 1/3. Maka perbandingan dari bangunan 1 dan 2 itu adalah 1/3. Nah, karena kedua syaratnya sudah terpenuhi, maka bangun datar yang kita punya ini adalah yaitu merupakan kesebangunan dari bangun datar. Nah, kemudian pada bagian sini kita buat grafik 2. Nah, pada bagian sini kita akan membuat penjelasan terkait dari yang sudah kita buat tadi. Untuk kesebangunan. Kalau kita akan bangun segitiga, itu kita buat pada segi 7. Enter. Semua ini kita oke kan? Nah, maka pada bagian ini akan muncul yang kita ketik tadi ya teman-teman. Ini bisa kita geser sedikit. Kemudian kita ketik lagi. Kita akan buat berupa kesimpulan. Berarti sudut A itu sama dengan sudut A aksen dan sudut B itu sama dengan sudut B aksen, kemudian sudut C itu sama dengan sudut C aksen. Dan perbandingan dari segitiga 1 dan 2 adalah 1 dibanding dengan 3. Oke, nah di sini muncul keterangan yang sudah kita buat tadi. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk perbandingan itu pada GeoGebra ini bisa kita ubah dengan menggunakan luncuran tadi. Nah, untuk yang ini kan D-nya sama dengan 3, maka dia akan 1/3. Kemudian jika kita geser D menjadi D sama dengan 2, maka perbandingannya itu cuma 2, perbandingan dari sisinya. Di sini A-nya 6, di sini A aksennya 12. Atau mungkin bisa lebih besar, D4. Nah, di sini A-nya 6, kemudian A aksennya sama dengan 24. Maka kalau D-nya di sini artinya perbandingannya itu 1/3, perbandingan sisinya 1/4. Nah, karena kita tadi memakainya itu D sama dengan 3, maka perbandingan dari sisinya itu adalah 1/3. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.